subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Diduga ada persaingan bisnis, sebuah toko emas di Banyuwangi, Jawa Timur dirampok oleh 4 orang. Pelaku membawa kabur hampir 4 kg emas. Inilah rekaman video pengawas saat 4 orang masuk ke toko emas di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Keempat pelaku dengan tenang langsung menuju etalase dan mengambil sejumlah perhiasan emas. Pemilik dan pegawai toko tidak bisa berbuat banyak karena mengaku diancam akan ditembak oleh pelaku. Yang dalam itu sudah tak tutup. Yang sini tuh ada itu, orang itu yang satunya itu ngedang-ngedangi saya, Pak. Sempat ngancam gimana? Bilang gini, kamu jangan kunci pintu itu, nanti saya tembak kepala kamu. Sementara itu menurut pemilik toko, salah satu pelaku adalah rekan bisnisnya. Pelaku membawa 3,7 kg emas dengan nilai kurang lebih 2 miliar rupiah. Yang satu saya tahu kenal yang satu, tapi yang lainnya saya nggak sempat melihat. Saya yang tahu cuma satu, terus yang satu saya cuma lihat di video semua. Atas kejadian ini pemilik toko telah melaporkannya ke Polsek Genteng, Banyuwangi untuk ditindaklanjuti. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Petugas unit laka lantas Polres Sumedang terus menyelidiki kecelakaan bus di Sumedang yang menewaskan 29 penumpangnya. Polisi berjanji akan mengumumkan penyebab kecelakaan dalam waktu dekat. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan bus yang terjun ke jurang di Tanjakan Caiwado, Sumedang, Jawa Barat. Polisi menemukan karet ban yang dijadikan pengikat per depan bagian kiri. Sementara rem bus masih diselidiki terus apakah berfungsi atau tidak. Belum ada keluar. Hari ini melakukan pemeriksaan. Jadi kita menunggu hasilnya dari SDM dan dari karena kemarin laporannya tidak cukup. Jadi mudah-mudahan hari ini cukup. Ya. Kira-kira hasilnya berapa hari, Pak? Tapi mudah-mudahan segera ya, kalau misalnya setelah dilakukan pemeriksaan seperti ini maka ini jadi kesudahan kita langsung bisa sampaikan. Ini melibatkan mana aja, Pak? Bus Sri Padmi Kencana masuk ke jurang di Tanjakan Caiwado, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Rabu malam dan menewaskan 29 penumpangnya. Bus membawa rombongan studi tur dan peziarah dari SMP Islam Terpadu Al-Muawanah, Subang, Jawa Barat. Tim SAR gabungan sempat kesulitan evakuasi para korban karena badan bus berada di bawah jurang. Sementara polisi berjanji akan mengumumkan penyebab pasti kecelakaan dalam waktu dekat. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA, iNews melaporkan. Tugas gabungan menangkap sejumlah pasangan kekasih di kota Jambi yang diduga berbuat mesum. Polisi juga merazia lokasi judi ketangkasan dan menyita alat-alat permainan sebagai barang bukti. Sejumlah pasangan muda-mudi di rumah kos di Jambi tidak bisa mengelak saat didatangi petugas gabungan. Polisi memeriksa satu persatu penghuni kos karena diduga berbuat mesum. Seluruh pasangan bukan suami istri ini dibawa ke kantor Satpol PP untuk pendataan dan pembinaan. Untuk sementara ini masih kita lakukan pengembangan untuk kita tanyakan oleh tim penyidik kita apakah memang ada anak di bawah umur. Apabila itu ada anak di bawah umur maka kita serahkan nanti ke KPAI. Selain merazia penyakit masyarakat, petugas juga menyegel lokasi judi ketangkasan. Sejumlah alat permainan judi disita untuk barang bukti. Razia digelar sebagai upaya menegakkan peraturan daerah terkait prostitusi dan asusila, serta perda tentang ketertiban umum. Dari kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Pemirsa, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya belum memberi sanksi tilang pada pelanggar jalur sepeda. Tilang akan diberlakukan sebagai upaya terakhir setelah prosedur pencegahan dan sosialisasi dilaksanakan. Hingga kini polisi belum memberikan sanksi tilang pada pelanggar jalur sepeda. Aparat kepolisian masih dalam tahap sosialisasi aturan hingga seluruh jalur sepeda di Jakarta selesai masa uji coba. Upaya preventifnya
tentu ketika nanti ini sudah diberlakukan secara permanen, kita akan tempatkan anggota untuk menjaga jalur sepeda tersebut untuk tidak dimasuki oleh kendaraan non sepeda, misalnya sepeda motor, dan menjaga supaya para pesepeda masuk ke jalur yang telah ditentukan. Nah, apabila upaya preventif ini kemudian sudah dilaksanakan dan ternyata masih ada pelanggaran hukumnya, nah tentu akan kita laksanakan yang namanya upaya represif. Upaya tilang akan diterapkan sebagai langkah penegakan hukum terakhir. Untuk tilang pelanggar jalur sepeda, petugas akan ditempatkan pada titik-titik jalur sepeda untuk mengawasi pelanggaran yang terjadi. Dari Jakarta, Davi Pratama, Maria Oktoba, Seprio Donaldi, iNews melaporkan. Setelah tutup sejak Desember tahun lalu, Taman Marga Satwa Ragunan akhirnya kembali beroperasi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut.